الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله, para pengikut ceramah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan hidup kepada kita hingga sampai waktu ini, dan mudah-mudahan telah kita gunakan kesempatan itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, dan kepada para ulama cendekiawan dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, kita masih merasa kehilangan dengan meninggalnya Dr. Tarmizi Ja'far yang selalu mengisi ceramah tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai sekarang kita masih mencari orang-orang yang dapat menggantikan posisinya. Untuk malam ini terpaksa saya mengisi kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu saya yang dangkal tentang hadis dapat diterima oleh para pendengar yang maha mulia ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita mendengar kajian tentang Al-Quran. Di situ ada kajian tentang asbabun nuzul. Kendatipun ayat yang ada asbabun nuzul tidak sebanyak ayat yang tidak ada asbabun nuzul. Maka di saat kita mendengar ceramah tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar dengan asbabul wurud. Kenapa hadis itu diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kadang-kadang beliau menjawab pertanyaan para sahabatnya, kenapa dan sebagainya, atau beliau juga bertanya kepada para sahabatnya. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Langsung Rasulullah menjelaskan apa yang dimaksud tersebut. Asbabul wurud itu dipelajari oleh
orang-orang yang mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Rasulullah dipelajari dengan yang disebut dengan riwayatul hadis, ilmu riwayatil hadis, ilmu tentang periwayatan hadis. Hadis itu diucapkan oleh baginda Rasulullah di kalangan para sahabatnya, dan para sahabatnya menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain menyampaikan kepada sahabat yang lebih jauh dari 3. Itulah yang dimaksud dengan periwayatan hadis. Annahu yutlaqu ala naqli riwayati ma udhifa ila rasul. Itu dimaksudkan dengan meriwayatkan apa saja yang dihubungkan dengan Rasulullah min aqwalihi, perkataannya. Nabi bersabda, sabda itu dipindahkan kepada sahabat yang lain, sahabat yang lain memindahkan kepada sahabat yang lebih jauh lagi. Wa af'alihi, dan pekerjaan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan di depan para sahabat. Tidak banyak orangnya, tapi hadis itu sampai kepada banyak para sahabat dengan dinukilkan, dipindahkan dari satu mulut ke mulut yang lain. Atau taqriratuhu, penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fu'ila amamahu faqarrahu, apa saja yang dikerjakan oleh orang lain di depan Rasulullah dan Rasulullah tidak menegur pekerjaan tersebut, itu dimaksud juga dengan takrirnya. Jadi pemindahan itu dari satu tangan ke tangan yang lain itu dipelajari oleh para ahli ilmu hadis. Kemudian yang kedua, ilmu dirayatil hadis, ilmu tentang pemahaman hadis. Misalnya, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu, apabila seorang anak Adam yang muslim mati, meninggal, pulang ke rahmatullah, putuslah amalannya. Dia tidak lagi diwajibkan salat, dia tidak diwajibkan zakat, dia tidak diwajibkan lagi perbuatan-perbuatan baik di dunia ini. Inqata' amaluhu illa min salasin, kecuali yang ada hubungan dengan dia di alam barzakh adalah 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Apa itu sedekah jariyah? Para ulama pada cendekiawan mengatakan itu wakaf. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya tinggalkan dari harta saya? Tinggalkanlah hartamu sehingga dia terus mengalir kepadamu di saat kamu telah meninggal. Jadi itu yang dipahami
dari hadis tersebut. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat oleh orang ketika orang itu telah meninggal. Jadi para dosen, para guru-guru di pesantren itu terus mengalir ilmunya, terus mengalir amalannya itu terus mengalir kepadanya ketika murid-muridnya mengerjakan apa yang dia ajarkan dulu. Jadi seorang alim dia di alam barzakh terus mengalir pahala pekerjaan orang lain kepadanya. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain. Diajarkan apa? Kamu kalau salat sesudah baca Fatihah, baca surat ini. Mari saya ajarkan untuk menghafal ayat tersebut atau surat tersebut. Maka orang belajar sama dia. Kemudian diajarkan lagi artinya. Bukan sekedar dihafal, tapi sudah ditahu artinya. Bertambah lagi ilmu si anak itu. Dan amalan-amalan orang itu mengalir kepada gurunya. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang salih berdoa kepadanya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamni warfa'ni, dan seterusnya. Kemudian berdoa, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku yang telah mengajar aku, memelihara aku dulu. Itu terus mengalir. Kita di waktu khutbah Jumat ada doa yang dibacakan oleh khatib, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Terus saja mengalir itu. Jadi ilmu yang kita kerjakan mengalir kepada kedua orang tua kita selama kita berdoa. Tapi kalau kita tidak berdoa, saya tidak tahu apakah mengalir juga. Tapi waladin salihin yad'ulah, berdoa kepadanya. Kalau di waktu khutbah kita tidak perlu berdoa, aminkan saja doa yang diucapkan oleh khatib. Pasti doa itu doa yang bagus, walaupun kadang-kadang kita tidak tahu artinya. Itu yang kedua. Ilmu riwayatil hadis sudah. Ilmu dirayatil hadis sudah. Yang ketiga, ada ulama mengatakan ilmu dirasati ma'anil hadis ma'a minal aqaid wal ahkam wal akhlaq. Ilmu dibagi lagi. Yang ada dalam hadis itu dibagi menjadi ilmu yang berhubungan dengan akidah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dia berbeda dengan makhluk. Kata-kata itu menentukan bahwa apapun yang kita gambar dalam kepala kita tentang Allah tidak betul. Allah itu begini, Allah itu begitu, Allah itu begitu. Tidak. Mukhalafatuhu lil hawadith. Dia berbeda dengan yang baru. Baru itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi tentang apa? Hukum.
Bagaimana hukum kalau kita salat tanpa wudu? Kalau kita tanya kepada orang yang pintar, ulama mengatakan salat itu tidak sah kalau kita tidak berwudu. Jadi berwudu itu dikerjakan sebelum salat. Padahal Al-Quran mengatakan idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu ingin mengerjakan salat, qumtum, apabila kamu tegak berdiri melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, bersihlah muka kamu. Padahal yang kita kerjakan tidak. Bersihkan, berwudu dulu, baru berdiri. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Sudah didirikan salat, mari masuk cepat-cepat. Waktu sedikit lagi kita berwudu langsung masuk. Hadirin berbahagia, itu 3 riwayat. Ada yang riwayat yang dhaif, ada yang mutawatir, ada yang sahih, dan terus marfu'. Itu apa? Itu akan dijelaskan nanti oleh ahli-ahli hadis. Saya ditanya, belum tahu, saya harus belajar lagi. Sudah. Apa hubungan Quran dengan hadis? Ada hubungannya. Seperti saya katakan tadi, kalau Quran mengatakan begini, seolah-olah sesudah salat kita baru berwudu. Tidak, kita berwudu dulu baru salat. Contoh lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Surat An-Nisa ayat 101. Kira-kira artinya, apabila kamu bepergian di bumi Allah, kita tidak mungkin bepergian di luar bumi Allah, tidak mungkin. Naik ke langit itu ciptaan Allah juga. Falaisa 'alaikum junahun, tidak mengapa kamu an taqsuru minas shalah, kamu kasarkan salat. Salat mana yang boleh dikasarkan? Dia jelaskan. Yang boleh dikasarkan adalah salat 4 rakaat. Salat kita kalau zuhur dikasar menjadi 2 rakaat. Sampai di mana? Sampai masafah kasar. Kalau kita pergi di sini sampai ke Sare lah kira-kira, atau lebih sedikit, baru kita kasar salat. Yang 4 rakaat kita salat 2 rakaat. Yang 3 rakaat tidak boleh 1,5 rakaat. Kalau 4 dipotong 2 rakaat. Kalau begitu 3 dipotong setengah, 1,5 rakaat. Bagaimana salat 1,5 rakaat? Tidak tahu. Kalau subuh 2 rakaat dipotong 1, tidak boleh. Yang dipotong itu adalah salat yang 4 rakaat. Siapa jelaskan? Nabi, para ulama yang menjelaskan. Kalau Quran tidak menjelaskan sampai ke situ, Nabi akan menjelaskan. In khiftum, apabila kamu takut. Kita pergi ke Sare, ada takut kita? Tidak, akan senang lagi duduk di mobil. Senang. Ada fitnah di situ. An yaftinakumul ladzina kafaru. Nanti takut
ditembak oleh orang kafir? Tidak. Ada orang kafir? Tidak ada. Jadi Nabi menjelaskan. Itu ayat diterjemahkan oleh Nabi dengan pekerjaannya waktu Nabi haji dari Madinah ke Mekah. Beliau salat qasar dan jamak. Apa itu jamak? Menghimpunkan dua salat pada satu waktu. Ada jamak takdim. Kita ambil asar, kita salat di waktu zuhur. Atau jamak takhir, kita ambil zuhur ke asar. Apa boleh kita ambil asar ke maghrib? Para ulama mengatakan tidak, karena tidak ada hadis. Kalau begitu, saya salahlah begitu. Saya waktu sampai maghrib, saya ingin jamak lagi dengan asar, saya mau jamak dengan maghrib. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang boleh zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apakah isya boleh kita jamak dengan subuh? Tidak boleh. Itu kita harus pelajari. Dipelajari di mana? Di hadis tentang hukum. Hadis yang berbicara tentang hukum. Itu ada guru-guru kita yang ahli bidang itu. Kita tanya, dia sambil berjalan tanpa melihat kitab, tanpa melihat catatan, langsung dia bisa jawab pertanyaan kita. Hadirin berbahagia, ilmu hadis ini kalau begitu banyak sekali cabangnya. Ada kaitannya dengan fikih, ada kaitannya dengan akhlak. Bagaimana, dan seterusnya. Kalau orang sebelum kawin punya orang tua, dua orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Kalau sudah kawin, bertambah lagi, ada mertua laki-laki, mertua perempuan. Itu tidak boleh kita kawin. Saya mau kawin dengan orang tua saya, tidak boleh. Mau kawin dengan mertua saya, tidak boleh. Kira-kira begitu. Itu penjelasan itu ada dalam Quran dan hadis yang berhubungan dengan hukum. Tadi akhlak. Kita menghormati orang tua kita. Dua orang. Sekarang kita harus menghormati dua lagi, yaitu mertua kita. Hadirin berbahagia, itulah pentingnya ilmu hadis. Kalau kita di sini, Pak Tarmizi ahli bidang itu, dan tiap malam Jumat mengajarkan tentang hadis yang berhubungan kadang-kadang dengan akidah, yang berhubungan dengan hukum, yang berhubungan dengan akhlak atau tasawuf. Sekarang kita tambah lagi, walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu tidak enak mendengar ceramah saya ini karena saya bukan ahlinya. Misalnya, apakah mani? Semua orang tahu mani. Apakah mani itu najis atau mani itu tidak najis? Ada hadis. Ruya an Ibni Abbas. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Itu para ahli hadis tahu. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil maniyyi yusibus thawba. Ketika keluar mani kena kain kita, baju kita.
apakah kita boleh salat dengan baju tersebut? Kan begitu pertanyaannya. Qala innama huwa bimanzilatil makhadhi wal busaq. Dia sama kedudukannya dengan air liur atau air yang keluar dari mulut. Itu bersih, suci. Kalau air kita ludah misalnya, atau ingus kena baju kita, apakah itu najis? Tidak najis. Nabi mengatakan innama huwa bimanzilatil makhadhi wal busaq wa innama yakfika an tamsahahu bi kharqin. Kamu cukup dengan membersihkannya seperti membersihkan air liur, membersihkan air hidung. Bersihkan saja begitu, selesai. Tidak perlu kalau kita membersihkan najis harus hilang bau, harus dan seterusnya. Ini tidak. Berarti dia itu tidak bernajis. Wa ammal hadis, ada hadis yang lain, al-waridah bil ghusli, yang memerintahkan untuk kita cuci kalau baju kita kena mani, berarti dia bernajis. Hadirin berbahagia, pendapat para ulama tentang itu berbeda-beda. Satu pendapat saya baca di sini. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam mazhab kita Asy-Syafi'i mengatakan wal maniyyu laisa binajisin. Mani itu tidak bernajis. Ada hadis yang mengatakan itu. Tapi ada hadis yang mengatakan najis. Kenapa Syafi'i mengambil ini? Itu ada ilmu hadis. Ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif dan. Mereka hafal semua itu. Kita tidak hafal sampai ke situ. Kata Syafi'i, wal maniyyu laisa binajisin. Fa in qila falima yufarraqu? Kenapa harus dikorek-korek hadis mani itu dikorek dengan tangan saja? Kama yufarraqul mukhadu wal busaq, sebagaimana dibersihkan air liur ataupun muntah, atau bukan muntah, air hidung kita bersihkan sedikit, mencaplok ini, gitulah kira-kira. Minat ta'ami yulsaqu bitsaubi. Kalau kena air hidung kita di baju kita akan membersihkan sedikit dengan tangan dan sebagainya. Fa in shalla fihi qabla an yufarraqa ay yumsaha fala ba'sa. Kalau juga salat tanpa dia membersihkannya dengan mengorek sedikit, itu tidak apa-apa, kata Imam Asy-Syafi'i. Wala yadnisu syai'un min ma'in wala ghair. Tidak ada sedikit pun bernajis. Walaupun dia berair, mani kita itu ada airnya, tapi tidak ada apa-apanya. Tapi Abu Hanifah berpendapat lain. Kalau dia kering, tidak perlu dibersihkan. Dia
langsung salat. Mani kita sudah kering di baju kita, salat terus kita. Tapi kalau basah, kata Abu Hanifah, dia harus dibersihkan. Nah, itu. Dan lain lagi. Wa amma idza kana ratban fala yazhar illa fala yathhar illa bil ghusli. Kalau dia berair, dia tidak suci kecuali dengan dibersihkan. Wa amma Malik falam ya'rif al-farqa. Kalau Imam Malik tidak perlu dikeruk. Dia tidak mengatakan perlu dikeruk. Wa innal amala indahum ala wujubil ghusli kasairin najasat. Maka mani itu bernajis menurut Imam Malik, harus kita bersihkan. Karena hadis itu berbeda-beda datangnya. Yang satu menguatkan yang ini, yang satu lagi menguatkan yang lain. Urusan itu bukan urusan kita, urusan para ulama mujtahid. Ada Abu Hanifah, ada Asy-Syafi'i, ada lagi siapa? Malik, ada Asy-Syafi'i, ada Imam Muhammad bin Hanbal, dan banyak-banyak lagi yang kita mengikuti mereka saja. Kalau kita mengikuti, insya-Allah kita akan masuk syurga, insya-Allah. Kemudian selanjutnya, hadirin berbahagia, ada dua hadis yang berbeda-beda. Hadis pertama, wa idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Apabila kamu menunaikan hajat, kencing atau BAB, janganlah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh para sahabat, beliau menunaikan hajat dengan menghadap kiblat. Bagaimana kita gabung dua hadis ini? Para ulama menulis buku dan kita tidak sanggup membacanya. Kadang-kadang kita baca tidak tahu artinya karena ditulis dengan bahasa Arab. Jadi hadis Rasulullah mengatakan, wa idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Apabila kamu BAB, janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, tapi hadapkah ke timur, hadapkan ke barat. Nah, begitulah kira-kira. Dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat, irtaqaitu fawqa zahri baiti Hafsah. Saya naik ke atas loteng rumah Hafsah li ba'dhi hajati, karena ada keperluan saya. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbil asy-Syam. Dia lihat Rasulullah sedang BAB, tentunya tertutup aurat. Dia menghadap kiblat. Bagaimana kita menghubungkan dua hadis ini yang bertentangan? Hadirin berbahagia, para ulama mengambil kesimpulan hadis ini
kalau kita buang hajat di tempat yang lapang, kita tidak diperbolehkan menghadap kiblat waktu BAB. Kita harus menghadap ke arah lain, bukan ke arah kiblat. Kalau kita ke barat, maka hadapkanlah ke timur, hadapkanlah ke selatan, ke utara. Tapi kalau kita di rumah ada dinding, maka boleh kita menghadap kiblat karena ada dinding. Demikian kesimpulan para ulama. Dan hadis-hadis yang banyak itu tidak mungkin kita jelaskan kalau kita tidak punya ilmu. Maka kami akan mencari orang yang punya ilmu untuk menggantikan Bapak Tarmizi Ja'far, sehingga kita akan memahami hadis dengan pemahaman yang benar. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya kalau ada kata-kata saya yang tidak tepat dan salah misalnya. Mudah-mudahan astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين.